Saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Senin, tanggal 30 Mei 2022. Saya kembali hadir mengkomunikasikan sebuah informasi dan juga pandangan serta pikiran-pikiran kita untuk berbicara tentang kesiapan masyarakat Papua Selatan menerima Provinsi Papua Selatan. Perjuangan Papua Selatan bukan perjuangan membalik telapak tangan, tapi perjuangan panjang yang melelahkan, yang menelan biaya dan memakan waktu sampai 20 tahun. Di dalam perjalanan dari perpolitikan negara dan juga kondisi keuangan negara dan juga pandangan-pandangan yang muncul dari masyarakat itu sendiri serta pandangan-pandangan kalangan lain yang menyoroti tentang keberadaan otonomi di Indonesia. Ada yang skeptis, ada yang positif melihat hal ini. Pada dasarnya dua-duanya itu berlandaskan pada pengalaman empirik yang sudah terjadi sejak negara ini diproklamirkan dan juga sejak Papua berintegrasi secara de jure melalui sebuah proses politik internasional plebiscit. Dan dengan dasar keabsahan itulah kemudian pemerintah Republik Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dan kabupaten-kabupaten otonom di Provinsi Irian Barat sebanyak 9 kabupaten. Salah satu kabupaten yang dibentuk dengan Undang-Undang 12 tahun 1969 adalah Kabupaten Merauke yang meliputi wilayah Marin, wilayah Muyu, wilayah Mandobo atau Wambon, wilayah Awiu, wilayah Mapi, wilayah Asmat. Transfer proses administrasi itu embrionya berasal dari pemerintahan Nederlands Nigunia pada saat itu, di mana Belanda menata wilayah Nederlands Nigunia menjadi 6 afdeling dan salah satu afdeling adalah Afdeling Zuid Nigunia atau Nigunia Selatan yang sekarang Papua Selatan. Proses itu menjadi embrio dari perjalanan masyarakat Papua Selatan mendapat pelayanan dan pengaturan dari pemerintah Belanda yang pada saat itu dipimpin oleh Gubernur Jenderal yang berkedudukan di Hollandia pada saat itu di Jayapura sekarang. Ya. Proses itu sudah berjalan dan meletakkan embrio pemerintahan. Tapi sebelum itu Tuhan Sang Pencipta bumi raya ini telah menata Papua menjadi daerah yang secara topografi profilnya berbentuk daerah hamparan tanah datar, daerah pegunungan, daerah kepulauan, kepala burung. Dan semua itu menjadi landasan pertimbangan untuk menghadirkan sebuah pemerintahan di pulau besar Papua ini.
Persiapan Papua Selatan sendiri ini sudah berlangsung hampir 1 abad lebih, bahkan sudah 1 abad lebih, dan dilanjutkan menjadi Kabupaten Merauke yang cakupan wilayahnya berbasis cakupan wilayah suku atau wilayah adat dari tanah orang Marin, tanah orang Muyu, tanah orang Wambon, tanah orang Awiu, tanah orang Mapi, dan tanah orang Asmat. Itulah yang menjadi embrio kita untuk tetap memelihara perjalanan sejarah pemerintahan dan sejarah masyarakat di dalam pemerintahan dan sejarah agama pada saat itu. Wilayah selatan dipandu oleh 2 pemandu, yaitu pemandu pemerintahan yang berkedudukan ibu kotanya di Merauke dan pemandu agama, yaitu Keuskupan Agung Merauke yang berkedudukan juga di Merauke. 2 pendamping inilah yang membawa masyarakat Papua Selatan dari 6 suku ini untuk mendapat pengawalan, mengalami peradaban-peradaban baru yang dibawa melalui jalur agama, jalur pemerintahan, tetapi jangan lupa ada juga jalur dari perdagangan yang disponsori oleh warga Tionghoa, yang sekarang sudah hampir mencapai 4 generasi, yang turunnya sekarang kita hidup bersama-sama di Merauke, berkedudukan di ibu negeri, yang berproses dari sebuah pos keamanan menjadi ibu kota pemerintahan dan juga menjadi pusat pelayanan gereja, pusat pelayanan agama, dan juga pusat perdagangan bagi masyarakat yang ada di kawasan selatan Papua, yang luasnya mencapai 119.749 km persegi. Sebuah wilayah yang sangat luas, dan kedudukan ibu kota pengendali, yaitu Merauke sebagai ibu negeri, itu terletak di hampir bagian tenggara atau bagian selatan dari wilayah Papua, sehingga pemerintah, gereja, dan juga kaum pedagang harus bekerja keras untuk mengantarkan seluruh, membawa pesan-pesan pemerintahan, pesan-pesan moral, pesan agama, dan juga memperdagangkan produk-produk dan juga barang pabrikan untuk disampaikan ke seluruh di wilayah Papua Selatan. Perjalanan itu sudah cukup lama, dan dinamika perjalanan negara-negara di dunia juga berproses, di mana seluruh koloni-koloni penjajahan mulai mengalami kemerdekaan, termasuk Indonesia. Melepaskan diri, entah itu pendampingan, entah itu penguasaan, semua sudah dilalui dan meletakkan landasan sejarah. Hitam putihnya sejarah itu adalah perjalanan yang sudah ditempuh, termasuk perjalanan kita yang kita sudah tempuh sekian lama. Hari ini kita tiba di dalam sebuah harapan yang sedikit lagi perjuangannya sudah kelihatan buahnya yang akan kita petik, buah itu, yaitu buah Provinsi Papua Selatan. Ya. Papua Selatan judulnya sudah jelas. Judul perjuangannya adalah Provinsi Papua Selatan. Dan yang kedua itu adalah
undang-undang yang melandasi pembentukan Provinsi Papua Selatan ini sedang dalam penggodokan pemerintah pusat. Menurut kabar resmi dari unsur yang sedang terlibat juga di Senayan, di Balek, salah satu anggota DPR RI dari Dapil Papua menginformasikan bahwa kalau tidak ada aral melintang, akhir Juni, proses legalitas hukum Provinsi Papua Selatan akan tuntas, dan setelah itu pemerintah akan menempatkan seorang penjabat gubernur yang istilah lainnya disebut caretaker Provinsi Papua Selatan. Dan apapun berita gembira itu, tetapi yang paling penting sekarang adalah sebuah kesiapan. Sebuah persiapan. Kesiapan dan persiapan ini harus dilakukan. Kesiapannya adalah kesiapan masyarakat dan pemerintah daerah, dan kesiapan seluruh elemen masyarakat untuk terlibat secara penuh dari awal. Nah, rumahnya sudah jadi, rumahnya sudah hampir jadi, tinggal beberapa hal mendasar yang perlu kita persiapkan. Persiapan yang kita perlu lakukan itu beberapa hal yang sudah kita diskusikan di Hotel Asmat, itu menyangkut lambang daerah Provinsi Papua Selatan. Lambang daerah ini menjadi penting bagi kita semua, sehingga seluruh stakeholder, baik dari unsur pemangku cakupan wilayah ulayat dari 6 suku besar, yaitu Marin, Muyu, Mandobo, Mapi, Awiu, dan Asmat, yang kita singkat untuk memudahkan ingatan kita, yaitu 4M2A, yaitu Muyu, Marin, Muyu, Mandobo, Mapi, Awiu, Asmat. Ya, jadi simbol daerah ini perlu benar-benar dibahas dengan mendalami berbagai makna yang akan menjadi simbol dari kita semua. Baik itu simbol kultural maupun simbol integritas dari wilayah 6 wilayah adat ini, atau 6 wilayah tanah ulayat ini, maupun juga simbol-simbol lain yang berkaitan dengan simbol-simbol dari negara. Sehingga itu yang perlu mendapat perhatian sekarang sebelum undang-undangnya jadi. Jadi masyarakat sekarang harus mulai memfokuskan pikiran, pandangan, diskusi untuk coba merumuskan draft dari lambang daerah Provinsi Papua Selatan. Yang berikut itu menyangkut Ibu Negeri Provinsi Papua Selatan. Penentuan titik nol dari Ibu Negeri Provinsi Papua Selatan juga perlu disepakati oleh 4 pemangku pemerintahan, ya, kepala daerah, dan juga anggota legislatif memandu masyarakat di wilayah pemerintahan masing-masing untuk mendiskusikan 2 hal mendasar ini, yaitu lambang daerah dan juga titik nol dari Ibu Negeri Provinsi baru kita, Provinsi dambaan kita, yaitu Papua Selatan. Ini harus mendapatkan perhatian, dan saya harap semua harus mencurahkan pikiran, pandangan, perhatian, waktu
untuk mendiskusikan hal ini supaya dia terlahir karena pikiran-pikiran besar kita, dia terlahir karena komitmen kita, dia terlahir karena kita mampu merumuskan jati diri kita yang tercermin nanti di dalam lambang daerah yang kita akan miliki setelah undang-undang ini disahkan, ditetapkan, dan diberlakukan ya secara legal di Ketatanegaraan Republik Indonesia. Hal yang berikut itu adalah penjabaran dari berbagai undang-undang yang sudah diatur, ketentuan undang-undang yang sudah diatur di dalam pasal-pasal itu harus dijabarkan dengan baik supaya benar-benar apa yang menjadi ya ketentuan itu dapat ditransformasikan di dalam realitas penyelenggaraan yang menyangkut MRP, yang menyangkut anggota DPRK atau DPRPS, ya itu harus juga mendapat diskusi-diskusi, kalangan masyarakat mulai mendiskusikan itu, lalu dengan bijaksana membawa paket-paket diskusi ini kepada lembaga pemerintah daerah yang terdiri dari legislatif dan eksekutif. Itu yang harus dibawa. Kemudian sekarang tentang porsi-porsi afirmatif yang sudah disiapkan oleh pemerintah melalui undang-undang otsus ini juga harus diatur dengan bijaksana. Masing-masing pemerintah daerah di wilayah masing-masing mulai mengajak masyarakatnya untuk merumuskan dan juga mencalonkan kira-kira unsur-unsur yang ditetapkan melalui undang-undang otsus ini bisa dilaksanakan dengan baik tanpa menimbulkan konflik di antara kelompok kepentingan yang ada di wilayah masing-masing, sehingga semua itu mengalir dengan baik dan diakomodir supaya mereka bisa menjalankan tugas dan fungsi yang diatur di dalam ketentuan undang-undang dan juga kearifan-kearifan yang ada di masyarakat masing-masing supaya suara mereka, harapan mereka memiliki jalur untuk menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan komunitas basis di wilayah masing-masing. Kemudian yang berikut juga menyangkut desain, grand design atau grand strategi pembangunan Papua Selatan. Dan untuk mengisi grand design itu, isi grand design itu adalah segala hal yang berada di masyarakat itu yang perlu disampaikan dengan baik, ya tidak perlu dengan emosional, tetapi dengan cara-cara yang baik, sejuk, disampaikan bila perlu mengetik hal-hal itu, nanti ada wahana-wahana tertentu yang akan kita fasilitasi atau pemerintah daerah fasilitasi untuk menampung segala aspirasi masyarakat yang dalam perjalanan kemarin itu kurang mendapat perhatian, supaya ke depan itu mendapatkan perhatian yang secara legal diakomodir di dalam ya grand design atau juga master plan Ibu Negeri Papua Selatan yang kita akan rumuskan bersama. Jadi ini bukan buah pikiran dari satu kepala, tapi buah pikiran dari ratusan kepala yang kita ajak duduk berpikir dengan membuat ya
pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi, sehingga melahirkan pandangan-pandangan jernih, pikiran-pikiran jernih yang menjawab segala kecewa, segala hal yang kurang tersentuh oleh kebijakan. Ini waktunya terbaik untuk kita sama-sama pikirkan gitu. Kita masih ada waktu kurang lebih 1 bulan lagi sampai akhir Juni. Moga-moga bulan Juli itu kalau undang-undangnya sudah diundangkan dan menjadi resmi secara konstitusi untuk diberlakukan. Jadi yang berikut lagi tentang persiapan perangkat daerah dari unsur keterwakilan, itu benar-benar secara bijaksana harus dipandu supaya perwakilan-perwakilan dari seluruh unsur itu bisa diakomodir supaya tidak menjadi dominasi penguasaan birokrasi oleh kalangan tertentu. Jadi tokoh-tokoh yang dipercayakan untuk memandu, merancang, membuat peta dari segala kepentingan itu benar-benar harus membersihkan diri dari pandangan egoisme dan pandangan-pandangan lainnya yang akan menggusur kalangan lain, sehingga keterwakilan ini tidak menjadi keterwakilan dari yang integral dari seluruh stakeholder yang kita miliki, baik stakeholder komunitas lokal maupun stakeholder Nusantara yang lahir di sini, maupun stakeholder lainnya yang akan datang. Proporsi ini dari awal harus diatur dengan baik supaya konfigurasi dari keterwakilan ini benar-benar memiliki proporsi itu yang benar-benar menjadi harapan masyarakat yang kita akan atur di dalam lembaga Provinsi Papua Selatan. Lalu bagaimana proses seleksi dari dan mekanisme calon-calon anggota legislatif yang diangkat untuk DPRK, DPRS, kemungkinan juga jika dapat perjuangan untuk dengan pola afirmatif itu memiliki anggota DPR RI dan DPD RI di pusat. Itu kalau dimungkinkan, ini bukan juga hukumnya, ada landasan hukumnya yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 di pasal 18B yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Sepanjang tidak melanggar norma ini, itu secara legal dimungkinkan. Yang penting aspirasi ini disampaikan ke lembaga tertinggi negara supaya bisa menjadi bahasan dan kemudian dilegalkan lewat sebuah keputusan konstitusional. Yang kedua, itu diatur di dalam pasal 23I ayat yang ke pasal 28I ayat yang ketiga yang mengatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman. Nah, salah satu perkembangan zaman yang kita akan masuki adalah meningkatnya status kawasan Papua Selatan menjadi sebuah daerah otonom baru yang namanya Provinsi Papua Selatan. Lalu juga persiapan tentang partai-partai politik dan kader-kader partai politik dengan harapan bahwa ini partai-partai politik tidak membawa sentimen-sentimen primordial kampungan, tetapi harus membawa semangat nasionalisme, semangat kesetaraan supaya kemudian perjalanan kita tidak batok-batok akibat kalangan tertentu tidak membuka ruang
kesetaraan bagi seluruh kaum yang ingin berkiprah di dunia politik. Lalu yang berikut seleksi tentang anggota KPU dan Bawaslu. Jadi anggota KPU dan Bawaslu yang harus bebas dari sogokan karena ini rentan tentang hal-hal begini. Jadi pilih anggota KPU yang tidak menjadi alat dari sebuah pesanan atau sebuah kepentingan. Tetapi dia menjadi alat demokrasi yang mengkonkretkan ya pasal 1 bentuk dan kedaulatan ayat 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi ini harus benar-benar tercermin dalam sikap oknum yang akan kemudian mendapat kepercayaan melalui seleksi untuk duduk selaku penyelenggara, baik di KPU dan Panwaslu, manusia-manusia yang benar-benar dia bersih, bebas nilai, dan tidak mencari duit dan tidak jadikan lembaga ini menjadi lembaga profit. Tapi ini adalah lembaga demokrasi yang didharma baktikan dengan tulus, ikhlas, dan murni. Lalu rumusan Kota Merauke yang memang ibu kota negeri ini harus diperkaya dengan coba menjabarkan unsur-unsur yang ada di sini sehingga dia tercermin dalam konsep ya balai kota dan juga hutan kota provinsi yang besar sehingga simbol-simbol itu termasuk flora dan fauna yang ada di situ bisa terlihat melalui salah satu hutan kota mini yang dibangun di ibu negeri. Lalu ya persoalan yang berikut ini sekarang bagaimana memelihara keaslian itu. Memelihara keaslian rahmati yang dianugerahkan oleh Tuhan supaya kekayaan Bhinneka ini tidak ditenggelamkan oleh ya manipulasi identitas yang dilakukan. Jadi ini harus benar-benar dijaga koridor ini. Barrier ini tidak boleh dilanggar hanya karena ingin bermain dengan gaya mimikri atau sikap-sikap mimikri itu. Ya, Bung Lon. Ya. Kemudian rumusan tentang pembiayaan awal seperti yang diperintahkan oleh undang-undang, ada komitmen dari kepala daerah supaya masing-masing berkontribusi untuk mengeluarkan ongkos biaya awal. Tetapi ya saya kira ini konsekuensi pembentukan sebuah daerah pemerintah pusat tetap akan berkontribusi untuk itu. Lalu rumusan tentang infrastruktur dasar yang kita akan awali ke depan dan rumusan master plan infrastruktur darat, laut, dan udara yang kita rumuskan secara bersama-sama supaya tidak membangun jalan tikus dan segalanya itu yang membuat ekonomi jadi sempit dan sulit untuk menetes kemana-mana. Jadi saya harap bahwa desain mumpung kita daerah baru yang kita mau buka, kita harus berpikir besar. Ya. Kita harus memiliki ide dan gagasan besar supaya provinsi ini menjadi provinsi yang hebat, luar biasa di gerbang dari batas kedaulatan supaya ini menjadi wajah yang tercermin dari pembangunan infrastruktur yang menggiring dan mobilisasi pergerakan kemajuan lewat infrastruktur yang benar-benar baik. Lalu rekrutmen dan seleksi anggota MRP dari seluruh unsur yang ada, ya entah dari adat, perempuan, dan yang lain, supaya itu benar-benar dilakukan dengan baik, ya tidak serobot mencerobot, tapi kita harus menetapkan pagunya dengan baik supaya semua berjalan beriringan dari awal, bergandengan tangan tanpa memulai kegaduhan, kecurangan dari awal, tidak boleh ya. Lalu yang berikut memang mungkin ada lain-lain diskusi, lain-lain hal yang belum tertampung karena keterbatasan kita sebagai manusia, pasti ada hal-hal seperti itu.
Yang berikutnya adalah kesiapan SDM. Ini paling pokok untuk kita mulai dengan kesiapan SDM. Bukan di perguruan tinggi saja, tetapi mulai dari sekolah dasar. Kita harus melakukan melakukan pembenahan yang menyeluruh mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Ya. Seleksi guru dan seleksi pengajar-pengajar itu benar-benar harus memainkan peranan yang penting supaya lewat guru-guru yang baik, lewat dosen-dosen yang berkompeten, kita bisa mempersiapkan SDM untuk masa depan. Hari ini kita mulai dulu dengan kondisi apa adanya, tetapi kondisi apa adanya inilah yang menjadi dasar kita bahwa kondisi SDM kita seperti ini. Kondisi seperti itu adalah fakta, bukan masalah. Tapi kenapa kondisi itu seperti itu, berarti ada hal-hal tertentu yang membuat kita mengalami kondisi seperti itu. Jadi ini yang harus menjadi introspeksi dan koreksi kita semua untuk kita sepakati. Moga-moga mendapatkan pimpinan kepala daerah yang baik, yang tahu tentang hal-hal mendasar, apa saja yang harus kita awali dari dini, supaya dengan awal yang baik kita akan menentukan arah pembangunan Provinsi Papua Selatan yang menjadi dambaan harapan kita semua. Jika tidak, kita akan berjalan di jalan yang salah sampai kapanpun. Jadi pengalaman kemarin itu adalah pelajaran, bukan masalah. Tapi orang yang bijaksana adalah orang yang mau memanfaatkan kegagalan dan kekurangan kemarin dan jadikan sebagai koreksi yang disusun dalam konstruksi perubahan, grand design, grand strategi, visi misi, semuanya itu benar-benar tidak menjual bahasa dewa atau bahasa langit, tetapi mempromosikan bahasa bumi yang nyata di dalam konstruksi perencanaan atau program-program yang baik. Itu yang mau kita sampaikan sebagai peringatan dini. Sebelum pemerintah menetapkan itu, kita sudah lebih dulu mengambil sikap persiapan yang baik. Dengan persiapan yang baik, moga-moga 95% dari sebuah keberhasilan bisa kita sumbangkan untuk menghadirkan sebuah Provinsi Papua Selatan yang terencana, terukur, terarah, sehingga arah perjalanan kita bersama-sama itu terlihat dan kita tidak bermain di dalam kondisi peta buta yang tidak ada gambaran mau kemana dan mau seperti apa kita ke depan. Itu saudara-saudariku yang bisa saya bagikan, sebuah motivasi awal. 20 tahun sudah perjuangan kita dan hari ini kita tiba bahwa provinsi yang kita perjuangkan itu dalam beberapa saat lagi akan hadir. Kita berdoa anggota Bapak Presiden, anggota DPR RI, DPD RI itu sehat untuk bisa terus menyelami apa yang menjadi dambaan dan harapan kita. Pro dan kontra itu adalah sebuah realitas dari dinamika manusia yang berproses. Tidak suka karena apa, suka karena apa. Saya kira itu adalah sebuah realitas manusia di dalam kehidupan ini. Dan bagi saya mau pro dan kontra itu adalah dinamika. Jadi kita tidak bisa berhenti karena hal-hal seperti itu, karena waktu terus berputar, kemajuan itu harus kita ciptakan, tetapi semua itu terjadi karena kita sepaham untuk melakukan hal-hal positif kita ke depan. Bagi saudara-saudara yang belum menerima dan ada banyak sekali pandangan yang muncul tentang biasa Papua DOB ditolak. Saya kira mulai biasakan diri dengan mengucapkan kata-kata yang benar bahwa representasi masyarakat
jangan menjadi alasan kalau satu orang bersuara dianggap bahwa masyarakat semua tidak setuju. Jadi berhenti dengan sikap-sikap seperti itu, tetapi kita kan punya ukuran masyarakat yang mana. Dan catatan saya untuk kita semua bahwa seluruh suku yang ada di Papua ini itu adalah otonom di wilayahnya masing-masing, wilayah yang sudah dirahmati oleh Tuhan. Jadi suku lain tidak menjadi subordinasi dari suku lain, masing-masing otonom di atas otonomi rahmat Tuhan yang telah dibagikan dengan begitu bijaksana kepada kita semua. Mari kita syukuri nikmat Tuhan dan kita menggunakan anugerah otonomi itu dengan baik, kita kelola dengan baik, dengan bijaksana. Dan kita perlu orang-orang bijaksana yang memahami, yang tidak berkonsentrasi pada kekuasaan, tetapi berkonsentrasi pada bagaimana jabatan beramanah ini kita gunakan untuk mengembangkan banyak hal yang berguna. Tidak membuat sejarah pribadi, tapi sejarah bersama bagi perkembangan masyarakat Papua Selatan. Dari manapun dia, dimanapun dia. Kalau dia memiliki sumbangan yang positif, ini menjadi harga yang menambah bobot daripada kualitas Provinsi Papua Selatan ke depan. Untuk generasi muda, ini adalah waktumu untuk berkiprah. Stop dengan segala macam protes yang tidak produktif, tetapi selami baik-baik bahwa sekali muda, sekali tua. Kalau waktu mudamu kamu tidak gunakan dengan baik, tuamu itu nanti tidak akan kosong. Tuamu itu akan nampak. Jadi persiapkan baik-baik supaya tuamu itu bernilai bagi hidupmu, bagi keluargamu, dan bagi kita semua. Ini masanya. Tuhan sedang memberikan kita waktu untuk menjadikan diri kita menjadi anugerah ciptaan Tuhan yang bernilai, menjadi warga Papua Selatan yang benar-benar produktif dan juga warga negara yang mampu mempersembahkan sebuah karya seperti pesan yang terjadi di negeri Paman Sam. Apa yang kamu mau buat untuk negaramu, tetapi jangan menuntut negaramu, membebani negaramu dengan pertanyaan apa yang mau diberikan oleh negara kepadamu. Ya, negaramu mau sehebat apapun negaramu, itu adalah sehebat pikiranmu, sehebat pikiran, semangatmu, dan karyamu. Itu saja saudara-saudara sebagai awal kita dalam rangka mempersiapkan diri menyongsong Papua Selatan yang sedang dalam penggodokan. Moga-moga kalau Tuhan rahmati kita dan anggota DPR RI dan DPD RI dan Bapak Presiden semua diberkati Tuhan. Moga-moga apa yang menjadi harapan kita menjadi nyata dengan undang-undang. Dan setelah itu kita masuk dalam proses persiapan hadirnya seorang caretaker. Dan saya kasih ingat bahwa caretaker itu bukan jabatan politis, itu jabatan karier yang mengutamakan pangkat dan golongan dari unsur ASN. Kalau ada pertimbangan lain itu karena hak prerogatif presiden yang sudah diatur dalam undang-undang. Tetapi selebihnya tidak usah paksa untuk mendorong kalangan tertentu atau unsur-unsur tertentu untuk duduk sebagai caretaker, karena pekerjaan persiapan untuk Papua Selatan itu pekerjaan yang paling berat dan harus dipandu awalnya oleh orang-orang yang paham tentang pemerintahan, paham tentang mekanisme, dan lebih khusus lagi paham tentang kondisi Papua Selatan dan masyarakat Papua Selatan. Selamat bekerja, selamat merenungkan, dan memulai berpikir, membuat gagasan, diskusi positif dihidupkan. Terima kasih. Salam dari Wasur.